Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Andi Sodori. Baik, pada kesempatan kali ini, pada vlog ini saya ingin mengatakan bahwasanya terkait dengan kecelakaan tragedi sopir truk di Balikpapan pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, tepatnya minggu kemarin, dan pekerjaan pasti semuanya memiliki dampak baik dan buruk apapun itu. Yang namanya pekerjaan pasti akan memiliki konsekuensi tersendiri, entah itu konsekuensinya tingkat rendah, sedang maupun sangat besar sekali. Semua itu tidak ada niatan untuk kesengajaan yang dilakukan baik diri sendiri ataupun orang di sekitar kita. Yang namanya pekerjaan pasti ingin ada keinginan dalam diri sendiri untuk menyelesaikan dengan sebaik mungkin tanpa ada suatu halangan ataupun suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak seharusnya terjadi. Ketika terjadi kecelakaan truk di Balikpapan tersebut, banyak sekali warganet yang berasumsi, banyak sekali warganet berasumsi bahwasanya ini pasti terjadi karena kesengajaan, karena kelalaian, karena kurang tidur dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya kenapa tidak berhenti setir ke kiri, kenapa harus ke kanan. Yang namanya ini menurut saya pribadi ya, saya nggak membela supirnya ataupun saya nggak membela korban yang dia sama sekali. Di sini menurut pandangan saya, yang namanya dalam melakukan pekerjaan pasti apapun itu pasti dilakukan dengan secara spontanitas, tanpa ada suatu rencana ataupun keinginan niat-niat tertentu. Kita menunggu hasilnya dari pihak berwajib. Jika terdapat indikator ataupun hal-hal yang memang mengarah pada tujuan ataupun niat-niat yang karena disebutkan warga tersebut, tidak seharusnya kita berspekulasi dengan demikian, tidak seharusnya, meskipun itu benar adanya. Tugas kita sebagai penerima berita bukan harus mentah-mentah untuk menelaah, bukan harus mentah-mentah kita harus mengonsumsi berita tersebut, tidak. Apalagi yang namanya sekarang punya Android ya, Android. Ketika seseorang itu pun hanya mengomentari suatu berita yang ada, maka jika komentar kita ini akan semakin dilihat dan dibaca seseorang, jika komentar kita ini akan menimbulkan pro kontra, atau yang setuju makan, bahkan ada yang membela dengan komentar tersebut, bahkan ada yang memihak komentar tersebut seolah-olah itu yang komentar itu yang paling benar. Tidak sama sekali. Sekali lagi, bukan berarti apa yang sudah terjadi pada saat itu sepenuhnya salah supir, tidak. Kita harus melihat dulu terkait dengan konsekuensi suatu pekerjaan itu seperti apa dan bagaimana. Apalagi yang notabene adalah pekerja supir ataupun di lapangan pasti memiliki konsekuensi dampak yang sangat besar sekali. Bukan hanya nyawa yang ditaruhkan, tetapi juga pengorbanan sekalipun nama siapapun itu, entah itu dirinya sendiri. Pasti yang namanya kecelakaan tidak ada yang ingin sekali terjadi. Apalagi yang bekerja sebagai supir, sebagai di lapangan, pasti dia berharap bekerja dengan baik, bekerja dengan lancar, hanya semata-mata demi memberikan nafkah terhadap keluarga, terhadap istri, anak, dan lain sebagainya. Pasti tidak akan pernah ada terlintas sedikit pun untuk membuat suatu kesalahan, pasti tidak ada. Apalagi yang namanya bekerja di jalanan, bekerja sebagai supir, pasti ada jaringannya. Makanya dari sini saya ingin mengatakan bahwasanya kita ini tidak hidup dengan sendiri. Kita ini pasti mempunyai suatu yang harus dikerjakan lebih jauh lebih penting. Jika kita tidak mampu memberikan sesuatu yang berdampak positif terhadap kita tersebut,
maka lebih baik kita diam saja. Kunci jari kita untuk berkomentar yang tidak seharusnya dikomentarkan. Karena bisa saja tersebut jika dibaca salah satu dari keluarganya, pasti ada yang sakit ataupun yang lain sebagainya. Karena yang namanya satu pekerjaan laki-laki dan kembali lagi pasti memiliki dampak dan konsekuensi yang sangat tinggi sekali. Bahkan nyawa pun juga ikut melayang. Hati-hati dalam berkomentar, jangan sampai membuat suasana menjadi tambah berkeruh yang seharusnya bisa diselesaikan dengan begitu mudah, mulus. Belum lagi ditambah dari komentar-komentar teman-teman, justru malah semakin rumit, proses semakin lambat sekali karena pengaruh dari komentar teman-teman. Kita menunggu saja hasil dari pihak berwajib. Jika hal demikian, saya percaya bahwa pihak berwajib ini bisa menyelesaikan, bisa menuntaskan kasus seperti ini. Dan semoga harapan saya tidak akan pernah terjadi lagi, baik itu dimanapun, suatu pekerjaan apapun itu. Tidak harus supir, tidak harus di lapangan, di dalam di perkantoran pun juga demikian. Bahkan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pun bisa terjadi, hanya saja tidak dipublish seperti itu kan. Nah, oleh karenanya marilah kita mencermati berita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita berkomentar sebelum mengetahui hasil dari pihak berwajib, apalagi seolah-olah kita benar, seolah-olah kita mengetahui segala sesuatu yang ada seperti itu. Jangan sampai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga si sang super itu bisa menghadapi dan bisa bertanggung jawab dengan sepenuh hati dan bisa memberikan pendapatnya terhadap pihak berwajib yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Dan buat para korban, saya ingin berbelat sungkawa terhadap korban yang meninggal. Menurut informasi yang saya peroleh ada 5 yang tewas. Dan semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kehilafan, dan keluarga yang ditinggal semoga diberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Dan buat kita sebagai penerima berita, semoga bisa dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita ini malah terjerumus ke dalam gembel yang tidak seharusnya terjadi. Dan semoga terutama kita saat pribadi bisa mencermati, bisa memilah suatu informasi dengan sebaik mungkin dan dijauhkan dari keinginan untuk berkomentar yang sifatnya tidak baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.